Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Maulana Rizky, biasa dipanggil Rahmawan. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan penulisan soal HOTS atau penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, teman-teman, kita di sini akan mempelajari atau membahas beberapa materi ya tentang soal HOTS. Yang pertama adalah pengertian berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah menilai berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, prinsip penyusunan instrumen penilaian secara umum. Yang keempat, langkah penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah contoh soal dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau contoh soal HOTS. Nah, yang pertama adalah pengertian berpikir tingkat tinggi. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi atau suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Kegiatan mental atau kegiatan berpikir yang terjadi dapat berbeda-beda tingkatannya tergantung pada situasi atau kompleksitas masalah yang dihadapi. Suatu masalah mungkin dapat diselesaikan dengan tingkat berpikir yang lebih rendah seperti mengingat dan memahami. Sedangkan masalah lain yang lebih kompleks memerlukan keterampilan berpikir yang jauh lebih tinggi, misalnya seperti menganalisis dan mengevaluasi. Proses berpikir dan klasifikasinya telah banyak dibahas para ahli. Klasifikasi atau taksonomi yang paling dikenal dalam dunia pendidikan ialah taksonomi Bloom. Taksonomi tersebut digagas oleh Benjamin Bloom dan dipublikasikan bersama koleganya pada tahun 1956. Nah, setelah 40 tahun, taksonomi tersebut direvisi, terutama oleh Lorin Anderson dan David Cradwell, dan dipublikasi tahun 2001. Dalam taksonomi Bloom, yang telah direvisi dirumuskan 6 level proses berpikir. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, dan yang kelima mengevaluasi, dan yang paling tinggi yaitu level keenam yaitu mengkreasi. Selanjutnya adalah menilai berpikir tingkat tinggi. Seperti halnya dalam penyusunan instrumen penilaian secara umum, penyusunan penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi juga melibatkan tiga hal prinsip. Yang pertama, menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Yang kedua, menyusun tugas atau soal tes. Dan yang ketiga, menentukan kriteria penguasaan hal yang dinilai. Dalam penyusunan berpikir tingkat tinggi, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu menggunakan stimulus, yang kedua menggunakan konteks yang baru, dan yang ketiga membedakan antara tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa penyusunan instrumen penilaian itu memiliki tiga prinsip. Yang pertama yaitu menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Nah, dalam menyusun instrumen, tidak cukup hanya menentukan topik atau materi yang akan dinilai. Perlu juga ditentukan lebih spesifik proses berpikir apa yang akan dinilai untuk materi tertentu. Yang kedua, menyusun tugas atau soal tes yang harus dikerjakan. Tugas yang dirancang hendaknya sejalan dengan materi dan proses berpikir yang akan dinilai. Sebagai contoh, jika yang akan dinilai adalah kemampuan menginterpretasi puisi, namun tugas yang diberikan meminta peserta didik mengidentifikasi rima atau menulis puisi, maka tugas tersebut tidak sesuai. Meskipun tugas menulis puisi menuntut proses berpikir tingkat tinggi juga. Yang ketiga, menentukan kriteria penguasaan hal yang dinilai dari hasil pelaksanaan tugas atau tes. Setelah menentukan tugas, pendidik perlu menentukan bukti apa yang akan digunakan untuk menunjukkan peserta didik telah mencapai atau belum mencapai target. Dalam penilaian formatif, pendidik perlu menginterpretasi hasil kerja peserta didik dan memberikan umpan balik sejauh mana capaiannya dan apa yang harus dilakukan. Dalam penilaian sumatif untuk pemberian nilai, pendidik perlu menyusun pedoman untuk men-skor hasil kerja peserta didik, sehingga capaian skor memberi informasi yang bermakna. Nah, dalam penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi atau soal HOTS, kita harus melalui beberapa
langkah-langkah dalam penulisannya. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dasar dan materi yang akan dinilai. Pendidik harus menganalisis proses kognitif, dimensi pengetahuan, dan materi pada kompetensi dasar dalam kurikulum yang memungkinkan dapat dibuatkan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, yaitu menyusun kisi-kisi. Pendidik harus memastikan seluruh komponen yang terdapat dalam kisi-kisi konsisten, selaras, dan dapat dibuatkan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, merumuskan indikator soal. Untuk menghasilkan soal yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, rumusan indikator perlu memenuhi prinsip penilaian pada keterampilan ini, yaitu perlunya stimulus, konteks baru, dan proses berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal. Untuk memastikan kualitas soal sehingga memberi informasi yang valid, soal perlu memenuhi kaidah penulisan soal dari aspek konstruksi, substansi, dan bahasa. Prinsip ini sama dengan prinsip penulisan soal secara umum, kaidah penulisan soal dan contoh-contoh soal level 1, 2, dan 3 yang dapat dilihat pada buku panduan tes tertulis. Nah, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah isu sensitif. Soal hendaknya tidak menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, dan tidak mengandung unsur pornografi, politik praktis, kekerasan, dan komersialisasi produk. Nah, di sini ada contoh soal dari soal HOTS atau soal keterampilan berpikir tingkat tinggi pada jenjang SMP atau MTS di mata pelajaran IPA yaitu biologi. Nah, kurikulum yang digunakan di sini adalah kurikulum KI 13 atau kurikulum 2013 ini ya. Di sini kompetensi dasarnya menggunakan 3.7, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, di sini materinya itu adalah materi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Indikator soalnya disajikan deskripsi dan gambar kasus penurunan populasi organisme tertentu. Peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan penurunan populasi organisme dengan perubahan populasi organisme yang lain. Di sini level kognitifnya itu masuk pada penalaran atau L3 ya. Dan bentuk soal yang merupakan soal pilihan ganda. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari soal HOTS atau contoh soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Rumusan butir soalnya yaitu kelelawar merupakan salah satu ordo mamalia yang dapat terbang. Satwa ini ternyata sangat mudah dijumpai di kebun durian pada saat pohon durian mulai berbunga. Beberapa tahun terakhir, populasi kelelawar di kebun durian Pak Andi mulai berkurang karena sering diburu dan sebagian habitatnya rusak. Populasi kelelawar yang menurun ternyata berdampak terhadap penurunan produksi buah durian di kebun Pak Andi, seperti digambarkan pada grafik berikut. Indikasi kemungkinan penyebab penurunan produksi buah durian di kebun durian Pak Andi adalah, nah, di sini siswa dituntut untuk menjawab soal dengan penalaran tinggi, tidak hanya sekedar seperti mengingat dan menghafal. Nah, kunci jawaban dari soal yang telah ditampilkan tadi adalah jawaban yang benar A. Penjelasannya, konteks pada stimulus soal di slide sebelumnya mengandung permasalahan tentang interaksi antara kelelawar dan pohon durian. Soal ini termasuk HOTS karena stimulus sudah kontekstual. Kasus yang banyak terjadi di kebun-kebun durian yang banyak terdapat di Indonesia, dan soal mengukur tentang kemampuan memprediksi indikasi penyebab penurunan produksi buah durian di kebun Pak Andi. Hasil analisis pada kasus tersebut, kelelawar ternyata menjadi perantara untuk proses penyerbukan karena hewan tersebut muncul pada saat buah durian berbunga. Karena mencium bau bunga durian. Pada saat jumlah populasi kelelawar menurun, produksi buah durian juga menurun. Karena hewan yang membantu penyerbukan juga menurun. Sehingga ada indikasi keterkaitan antara produksi buah durian dengan jumlah kelelawar yang menurun di daerah tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya tentang panduan penulisan soal HOTS atau penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Semoga bermanfaat.